warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim asma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan tidak ada suatu kekurangan apapun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu kenikmatan, anugerah, nikmat semuanya. Dan pada siang hari ini alhamdulillah saya juga ada di kediamannya Bapak Faturi, Pak, sebagai juru kunci Syekh Maulana Maghribi yang ada di makomnya yang ada di wilayah Desa Danaraja di Kecamatan Danasari, Pak, Margasari ya, Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ya, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya langsung sudah di dalam rumahnya atau di kediamannya beliau, dan saya ingin nanti bertanya-tanya beliau mungkin sekilas sejarah Syekh Maulana Maghribi yang ada di Desa Danaraja sini ya. Mungkin berikut juga nanti ada peninggalan-peninggalan apa yang ada di sini, terus sampai apa ya, beliaunya ada di sini itu seperti apa perjalanannya atau sejarahnya. Jadi mungkin terlebih dahulu saya kenalkan kepada saudaraku semua yang ada di manapun berada, yang setia mengikuti video-video saya di video sejarah Islam Nusantara ya. Dan mungkin yang baru bergabung, saya mohon ya untuk subscribe-nya, like, komen ya, jangan lupa. Apabila mungkin di tempat-tempat panjenengan semua ada makomnya juga sama, mungkin Syekh Maulana Maghribi, dan seperti apa nanti penjelasannya, nanti saya ngobrol langsung kepada beliau yang ada di sini ya, di Desa Danaraja. Beliau ini juru kunci atau narasumber dari makomnya Syekh Maulana Maghribi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Mbah. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Syukur ya. Ini beliaunya, Pak Faturinya yang ada di Desa Danaraja sini ataupun juru kunci atau narasumber dari makom Syekh Maulana Maghribi. Nun sewu, Mbah, mungkin bisa dikenalkan dulu asma panjenengan sama ininya ke saudara saya sini, boleh, Mbah? Saya atas nama juru kunci yang bernama yaitu Faturi, sebagai kita nguri-ngurihi terutama ya peninggalan dari Syekh Maulana Maghribi ya. Alhamdulillah kita dapat keriduan terutama dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bila mana banyak kekurangan sebagai manusia, pasti ada kekurangan. Nah itu, jadi alhamdulillah saya menjabat sebagai juru kunci sudah bertahap sampai yang melaksanakan ya 3 kali ini. Jadi ya alhamdulillah dapat keriduan itu dari keriduannya dari Syekh Maulana Maghribi. Jadi ini saya ya minta karomahnya, karena saya sebagai manusia biasa ya, supaya saya dapat pelindung ya seluruh warga masyarakat dari mana saja ya, seluruh tanah Jawa. Alhamdulillah hingga datang ke sini ya karena mau minta karomahnya di Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi sebagai waliullah, wali sesepuh asal dari Timur Tengah ya, Pak ya, asal dari Timur Tengah ya. Hingga sejarah di Syekh Maulana Maghribi mengapa kok bertempat di Desa Danaraja, karena mendatangi yaitu Syekh Jambu Karang. Waktu itu Jambu Karang itu agamanya Buddha, yaitu datang ke Danaraja, pertemuan sama Syekh Jambu Karang, perlu apa, menunjukkan agama
Islam, tapi alhamdulillah Jambu Karang terus ikut Islam kan gitu. Jadi ini kelanjutannya begitu. Jadi alhamdulillah jadi Dana Raja kok ditempati Waliullah sebagai syiar agama Islam. Wabil khusus Syekh Jambu Karang, Syekh Maulana Maghribi dari Timur Tengah kan gitu. Ya, syiar agama Islam setanah Jawa keliling hingga ya itulah bertemu di Dana Raja kok bertemu sama Syekh Jambu Karang. Jambu Karang itu sebagai agamanya Buddha kan gitu. Nah, ini alhamdulillah lanjutannya begitu ya Pak ya. Jadi ini ya. Sama mungkin saya mau tanya juga kepada Mbah. Itu di depan Mbah itu kan ada buku. Atau mungkin itu seratan gitu ya. Dan seperti apa itu Mbah bukunya? Mungkin itu buku silsilah kah, buku sejarah kah, ataupun seperti apa? Monggo, kenapa bisa dibukukan seperti itu? Monggo Mbah. Ya, ini namanya buku Kitab Rambang. Namanya buku Kitab Rambang. Kitab Rambang itu supaya betul-betul semua umat Islam maupun semua manusia harus mengerti bahwa adanya Kitab Rambang. Kitab Rambang itu betul-betul percaya kepada anak-anak adanya Gusti Allah. Di samping namanya Kitab Rambang ya supaya kita memasukkan dari hati, dirambang hati, artinya merambang hati Pak, begitu ya. Seperti mata, kalau merambang mata di air ya. Tapi kalau merambang hati yaitu di kitab begitu. Di kitab isinya apa, yaitu isinya kan karena mengetahui adanya Allah, Gusti Allah kan gitu ya Pak ya. Jadi supaya mengetahui adanya Gusti Allah kan begitu. Mulanya ini namanya ini Kitab Rambang gitu. Nah, tapi itu hasil dari peninggalan Syekh Maulana Maghribi yaitu. Jadi kitab itu supaya orang itu percaya adanya Allah kan gitu ya. Sejarah ya supaya ya apa perintah Allah dilaksanakan kan gitu ya. Dan itu mohon maaf Pak, itu posisinya tadinya memang tadi sudah pernah di sebelum kita live ya Mbak. Sebelum live itu tadi kan dari pertama memang dari bentuk selendang ya Mbak. Gimana Mbak sampainya ke buku ini diformulasikan ke buku disampaikan teman-teman asalnya begini. Saya sebagai juru kunci, jadi kadang-kadang dalam peringatan memperingati hari raya Idul Adha. Nah ini buku itu yang seperti selendang itu, saben hari raya Idul Adha itu semua berdoa, sudah berdoa ya melihat artinya apa. Tapi kadang-kadang bukunya sudah termasuk tidak artinya tidak bisa dimakan usia ya dipahami itu mesti ada yang jelas, ada yang bisa dan yang tidak bisa. Nah, kemauan saya hubungan sama Undip Kabupaten Tegal. Nah ini kalau diterjemah kira-kira bisa apa tidak. Nah itu jadi Undip begini, Insya Allah bisa ya Bu, Insya Allah bisa. Apalagi ini masih ada keterangan, masih jelas ya. Kalau masih jelas, kalau bisa, saya mau cita-cita ini terjemah. Bisa Pak? Ya, bisa. Ya, barang bisa saya membawa satu buku yang panjangnya 4 meter. Tapi
tapi hanya seperti tegal gitu Pak. Dari bahan kayu mungkin ya Mbak? Bukan kayu, jadi kertasnya kertas Quran itu, kertasnya kertas Quran. Khusus Merinding. dan itu nih saya lihat Pak, kertasnya sekali seperti Quran. Ya. Oke pemirsa, saudaraku dimanapun berada, pecinta sejarah Islam Nusantara, alhamdulillah beliau Mbah Faturi sendiri sedang mengambil kitab aslinya dari beliau Syekh Maulana Maghribi. Di sini bukan saya tidak percaya, tetapi beliau ingin membuktikan kepada saudaraku semua yang melihat atau menonton video kali ini di makomnya Syekh Maulana Maghribi ya. Jadi kepada juru kuncennya beliau atau narasumbernya memang beliau sudah mempunyai pakem itu loh dari salah satu kitabnya peninggalannya beliau Syekh Maulana Maghribi. Dan ini bukunya ini yang dari Undip ya, Universitas Diponegoro nih ya. Universitas Diponegoro mungkin tulisannya kebalik ya kalau di situ ya. Ini Universitas nih, penerjemahan Kitab Rambang Kabupaten Tegal tahap 3 atau bagian 3 ini, Undip Universitas Diponegoro Semarang ya. Ini laporan penelitian. Jadi beliau tadi sampaikan itu agar maksudnya tersalin dengan baik ya, disalin di buku seperti ini. Jadi tadinya memang sempat berbentuk buku gitu ya, tapi bukunya itu memang sudah karena saking sudah sepuhnya gitu ya, dimakan usia gitu ya. Jadi ada yang jelas dan ada yang nggak jelas, tadi sudah disampaikan. Dan ini buktinya beliau keluarkan. Dan Mbak saya nggak apa-apa ya Mbak Nyun Sewu ya Mbak. Saya sudah sampaikan tadi ke saudara saya Mbak Iya, di manapun berada, pecinta sejarah Islam Nusantara. Ini ya, ini buktinya ya. Ini Bu, ini aslinya. Nyun Sewu Mbak, mic-nya dipegang. Ya. Di santolin sini. Ini amit ya Mbak, amit ya Mbak. Ya jadi nanti Nyun Sewu. Iya. Nah ini ya, ini juga sudah hurufnya huruf Arab ya. Huruf Arab, ya. Huruf Arab ya, panjang banget itu ya. Tuh ya. Nah ini panjangnya kurang lebih waktu masih betul mungkin 4 meter. 4 meteran ya. Tapi waktu sekarang ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, karena ini begini sih rupanya tidak putus-putus. Nah itu. Jadi ya istilah ya masih penuh lah ini. Kalau putus tapi ya masih ada. Alhamdulillah diterjemah hingga dari Undip ya, alhamdulillah menjadi pembacaan yang istilah betul-betul masyarakat istilah ilmunya mengerti lah. Jadi artinya kitab Rambang ini sebagai mengetahui adanya Gusti Allah, gitulah. Tujuannya supaya mengetahui adanya Allah, supaya bisa menjalankan apa perintahnya, kan gitu. Ya sudah gitu. Oke Mbak, terima kasih sekali kepada Mbah Faturi ya yang sudah menjelaskan tadi sejarahnya beliau, meskipun sedikit tapi sudah setangkap dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi saudaraku semua pecinta sejarah Islam Nusantara dimanapun berada. Jadi beliau sampaikan itu intinya adanya makom atau sejarahnya Syekh Maulana Maghribi di desa Danaraja sini. Jadi beliau memang asal usulnya dari desa Danaraja, dari Timur Tengah. Beliau datang hijrah ya ke keliling ke tanah Jawa ataupun mungkin Nusantara ya itu ya. Dan beliau singgah di desa Danaraja sini. Beliau memang ingin syiar dan mengislamkan pada waktu itu. Memang medianya sih media dakwah ya, media dakwah kepada beliau Syekh Jambu Karang yang memang notabene tadinya bertempat di sini atau pas juga di sini. Beliau mengajarkan agama Buddha agama Buddha. Dan ketika beliau masuk sini, rencananya memang malahan tadinya Syekh Jambu Karang ya Mbak, yang rencananya
mau membawa Syekh Maulana Maghribi ya, Maghribi. memeluk agamanya beliau gitu ya, Iya. tapi ternyata karena Islam karena memang rahmatan lil alamin ya, rahmat untuk semua alam. Jadi alhamdulillah beliau lambat laun malah yang apa namanya masuk ke agama Islam Agama yang Islam. rahmatan lil alamin. Karena setahu saya agama Hindu maupun Buddha dan yang lain-lain biasanya untuk satu kaum, bukan untuk semua Iya. alam ya Mbak ya. Iya. Kalau Islam memang rahmatan lil alamin, setahu saya seperti itu Mbak. Mohon maaf kalau memang ada kesalahan karena saya tidak terlalu fasih banget Iya. di apa ya di kitab ataupun di Al-Qur'an lah intinya ya Mbak. Iya. Di Al-Qur'an ataupun yang lain. Itu setahu saya seperti itu. Ya mudah-mudahan adanya makomnya beliau membawakan keberkahan tersendiri ya di wilayah Danaraja sini, umumnya di Sayentara Nusantara ya Mbak, di tanah Jawa seperti itu. Jawa. Terus Mbak, ini saya mau tanya lagi Mbak, boleh ya Mbak? Selain tadi apa? Selain kitab yang ada di sini peninggalannya beliau, itu Piring panjang. piring panjang ada ya Mbak? Piring panjang itu jadi Ya. ya untuk pengeluarannya mangke hari raya Idul Adha ya diisi nasi, tapi nasi minimal kalau masak nasi niki sampai 3 kali, jadi pakai itu ya Dandang ya dandang lah, Dandang ya. minimal 1 piring panjang itu 3 kali. 3 kali. Tiga kali. Diisi 3 kali, Iya. dimakan bareng-bareng Ya, habis. enggak dimakan, jadi ya seperti bikin ambeng lah, tumpeng lah. Tumpeng. Ya, ada yang isinya 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Ada yang Dan gitu. Jadi hanya 3. Jadi piring panjang itu hanya 3. Dikasih 3 tumpeng ya. 3 piring. 3 piring ya. Piring. Oh, dibuat jadi 3 piring. Iya. Oh, ini. Piring itu ya istilahnya sebagai kangge itu Iya. saben waktu peringatan kan untuk Setiap bulan haji ya. iya Mbak? Idul Adha, saben hari bulan ya. haji keluarnya saben Iya. bulan haji. Malam apa Mbak kalau? Iya, hari raya Idul Adha waktu upacara. Oh, habis sholat Habis Id. sholat Id terusan berkumpul di sini. Oke. Nanti tempat di mana tempat di musola apa di rumah. Nah itu menyediakan jadi juadangnya saja sampai 1 piring ini 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. Tapi nanti kalau umpamanya ya jam 12 mulai masak itu masih ya ya hingga nanti jam 4 ya selesai. Ya nanti kalau jam mulai istilah jamaah kumpul, ya terusan itu ada yang madai titel sama piring panjang itu titel. Jadi yang 1 piring panjang itu 3 ya sampai acaranya 3 kali adanya itulah sampai 3 kali. Tapi ada yang 1 kali yang ada yang kecil sih gitu. Berarti habis itu nanti Iya, doakan bareng-bareng. Iya, berdoa bareng-bareng. Habis itu dimakan bareng-bareng ya Mbak? Ya, bukan dimakan, tapi seluruh pengunjung itu bawa sedikit-sedikit. Oh, gitu. Jadi minta sedikit-sedikit, katanya untuk persyaratan. Oh, diminta dibawa pulang. Ya, dimakan pulang, nggak dimakan, enggak. Dibawa pulang ya? Dibawa pulang semua. Kalau misalkan dimakan di sini nggak boleh? Ya bisa dimakan sih bisa, cuma kan untuk persyaratan. Kadang-kadang kalau istilah para ibu lah, nanti bawa segini, terus nanti di rumah dibikin loyang. Oh ya. Ya saya cuma dibikin loyang. Kalau mau masak nasi, masak, nah itu ambil sedikit begitu. Berkahnya ya Mbak ya. Iya. Biar berkahnya langgeng. Itu kepercayaannya masyarakat Dana Raja. Ya gitu. Jadi ya semua ya kepercayaannya ya. Karena saya Maulana Maghribi petunjuk itu betul-betul syiar supaya menyelamatkan manusia sih ya.
seluruh warga masyarakat, apalagi masyarakat kesini sebagai di tempat gini orang lain saja tidak percaya kan gitu ya. Nah karena ya sing pada sejarah kesini sih ya Mbak ya gitu. Sama boleh satu kali lagi saya tanya ya Mbak. Saya kan alhamdulillah juga selain secara di sini, saya juga alhamdulillah sudah pernah secara di makom-makom yang lain dan pernah juga ke salah satu tempat yang dimana tempat itu memang pernah saya lewat gitu Mbak, tapi belum saya kunjungi. Baru lewat saja gitu ya Mbak. Itu kok ada juga Mbak makom namanya juga sama dengan namanya beliau di sini, nama makom Syekh Maulana Maghribi. Contoh saja dulu saya pernah di daerah Batang, Pekalongan sana, itu juga ada plakatnya gede Syekh Maulana Maghribi tinggi yang siaroh juga banyak banget lah, banyak orang juga, tapi kurang tahu itu kapan-kapan karena saya belum menggali sejarah yang ada di sana. Jadi nyun sewu Mbak, itu bagaimana Mbak runtutan sejarahnya kok bisa di sini ada, di sana Batang juga tadi ada. Saya Mbak bisa sampaikan ke saudara begini ya Pak, ini turut sejarahnya. Syekh Maulana Maghribi itu memang asal dari Timur Tengah. Timur Tengah yang termasuk ke negara Arab Saudi Timur Tengah. Ya, karena mungkin adalah tugas dari namanya agama Islam. Kan gitu. Mulanya angger tak pikir keliling tanah Jawa. Tapi angger saya berpikir yang lebih istilah waliullah, dibentuk waliullah, tugas waliullah, tak pikir dari tanah Jawa. Jadi antaranya ya Jawa Timur ya istilah Jawa Tengah lah, yang lebih banyak Jawa Tengah. Istilah waliullah sama juga wali 9 ya Pak ya. Ya tak pikir kok karena ada di Jawa Tengah yang lebih banyak itu Jawa. Ya karena terutama Syekh Maulana Maghribi dari Timur Tengah datang ke sini mau menuju istilah syiar agama Islam Pak. Mulanya yang di sini bisa datang di sini karena itu ada dengkot sejamu karang. Jadi agamanya lain kan gitu. Tapi alhamdulillah enggak ikut Islam kan gitu. Jadi tujuannya Syekh Maulana Maghribi dari Timur Tengah di arti agama Islam di Jawa Tengah ya dari Jawa Timur sampai Barat kan ya Pak ya. Tapi yang lebih banyak kan Jawa Tengah. Angger tak pikir Jawa Tengah yang lebih banyak gitu. Jadi istilah penasaran makom-makom ya istilah sesepuh waliullah gitu. Oke Mbak, terus Mbak Suwun nih Mbak, ini informasinya alhamdulillah sudah saya dapatkan meskipun beberapa tapi alhamdulillah ada yang saya tangkap dari mulai beliau hijrah di sini, terus beliau adanya di sini gitu ya. Terus tadi untuk yang ada di Batang berarti karena syiar ya Mbak ya. Mungkin bisa jadi karena waliullah ya Mbak, bisa di mana saja ya Mbak ya. Soalnya di tanah Jawa ini dulunya memang itu masyarakatnya itu memang aslinya memang bukan agama Islam gitu ya Mbak. Tadinya karena masing-masing betul, karena adanya waliullah ini, para wali songo ini alhamdulillah lambat laun seiringnya zaman dan syiarnya beliau karena memang sudah agama Islam memang yang rahmatan lil alamin ya Mbak. Jadi gampang diterima di orang Jawa, masyarakat tanah Jawa sini. Jadi bisa saja mungkin beliau itu dari mana, dari sini dan Raja beliau terus syiar lagi ke daerah Batang seperti itu ya Mbak ya. Keliling lah, keliling tanah Jawa. Betul. Oke, saya Maulana Maghribi keliling tanah Jawa. Sebelum bentuk istilah
Wali Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo atau mau menetap di sini gitu ya. Jadi terutama dikelilingi dulu ya Pak ya. Iya. Ya dikelilingi mengenal dari mana terusan yang selesai terusan bentuk Wali Wali Songo. Songo itu ngoten niku. Untuk istilahnya paguyuban ya sarannya. Istilah untuk wakilnya Syekh Maulana Oh, Maghribi mau ditinggal pulang lagi sih ya Pak ya. Kan seperti itu. Tapi nang ini sudah dibentuk pasukan yang mending apa ya. Ya alhamdulillah enggak sampai sekarang kan agama Islam sih Eropa ya. Nyatanya istilahnya di mana-mana ke istilah Wali Songo di mana tempat kan itu apa perlu itu sih agama Islam di Umar Syahid apa saja kan ya Pak ya. Cuman bonangan ala rupa-rupa. Termasuk ada juga di rumah saya Mbak. Itu kebetulan nggak jauh juga, ya lumayan jauh ya, ibaratnya masih di lokasi situ lah Mbak. Beda kecamatan. Alhamdulillah ada juga sama di situ juga ada makomnya Syekh Jambu Karang. Begitu juga mungkin sama ya Mbak ya. Kurang lebih karena ya beliau juga diamnya di tanah Jawa gitu ya sih. Lahirnya dulu berkelananya di tanah Jawa. Iya, ini memang seluruh tanah Jawa sih ya Pak. Mungkin Syekh Jambu Karang bisa nama makom di sana ya asalnya begitu sih ada agama Buddha Pak. Mungkin Buddha dulu. Anggur Syekh Jambu Karang, tapi anggur muni Syekh Maulana Maghribi ki mulai sih ada agama Islam. Mulanya Syekh Jambu Karang asalkan ada di tempat di mana sih datangi kan gitu Pak. Ya karena saking dulu jarangnya adanya para alim ulama yang belum ada ya Pak ya. Jadi ya itu ya yang berjalan tuh. Oke. Si agama Islam. Tapi ya karena karena memberikan petunjuk ya. Betul, dan para perjuangannya para nabi, para ulama, para sahabat nabi, para imam, mujahid ya Mbak ya. Oke. Alhamdulillah saudaraku semua dimanapun berada yang terus menyaksikan sejarah Syekh Maulana Maghribi. Alhamdulillah keterangan beliau juru kunci atau narasumber makomnya Syekh Maulana Maghribi sudah cukup jelas mungkin bagi saya dan untuk mungkin barangkali saudaraku semua yang menonton video saya kali ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seperti tadi saya wakilkan ini sudah jelas ya karena adanya makom mungkin yang dengan nama yang sama ya. Jadi keterangannya tadi penjelasannya beliau tadi karena mungkin siarnya beliau dulu itu kan nggak cuma di Danaraja saja, jadi sampai ke Batam mungkin sampai ke Semarang maupun ke yang lain-lain seperti itu dan jadi tidak usah khawatir jadi nggak usah khawatir ataupun samar-samar ataupun ragu-ragu seperti itu makomnya yang mana sih yang benar gitu. Jadi insya Allah karena waliullah itu sebenarnya kalau secara hakikatnya itu tidak meninggal ya Mbak. Iya tidak meninggal, jadi tidak ada salahnya. Jadi untuk saudaraku juga semuanya di mana berada tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu di mana yang berada, wallahu alam ya makomnya yang di mana wallahu alam. Tapi yang jelas sejarahnya beliau sudah sampai ke desa Danaraja sini ya, yang di Batang juga sama, monggo yang mau ziarah datang ke Batang silakan, yang mau ke Danaraja sini ya silakan bertemu sama Pak Faturi, mudah-mudahan beliau dikasih umur yang panjang, umur yang berkah barokah, yang mudah-mudahan sehat juga walafiat ya dohir batinnya, dan mudah-mudahan juga keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah dan juga diberikan rezeki yang murah ya melimpah seperti itu. Dan saya sebagai di sini tamu ya ataupun ingin menggali ya kepada beliau sejarahnya sudah mungkin cukup jelas, dan mungkin saudaraku semua juga penasaran juga ingin melihat seperti apa kondisinya makomnya di sana. Mungkin sebentar nanti saya akan berangkat dengan Mbah Faturi ya untuk tawasul ataupun doa di sana mendoakan Syekh Maulana Maghribi. Mungkin saya minta dituntun ya Mbah, dituntun sama Mbah Faturi agar nanti saudaraku juga yang melihat video saya bisa mengerti letak makomnya di sana, dan barangkali ingin datang juga saudaraku silahkan nanti datang di desa Danaraja ya Mbak. Kecamatannya
Margasari, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Insya Allah nggak jauh kalau dari Purbalingga itu lewatnya lewat Guci itu paling dekat. Kalau yang dari Jakarta mungkin bisa nanti lewat Tegal Kota ya Mbak? Kota bisa ya. Tegal Kota bisa. Tegal Kota ya. Kalau yang dari Pemalang, arah dari Semarang silahkan nanti menuju ke Selawi. Dari Selawi itu akan lebih dekat nanti jalurnya sampainya ke Kecamatan Margasari. Ini kecamatannya Margasari. Di sana tidak ada aja. Nanti saya tulis alamatnya di kolom komentar di deskripsi saya. Insya Allah nanti akan jelas di situ ya. Nah, terima kasih, tonton terus ya. Setelah ini saya dengan Pak Mbah Faturi akan tawasul atau berdoa di makomnya Syekh Maulana Maghribi ya. Terima kasih, ikuti terus perjalanan kita sejarah Syekh Maulana Maghribi atau sejarah Islam Nusantara dimanapun berada. A few moments later. Ya, alhamdulillah saya sudah sampai di makomnya Syekh Maulana Maghribi ya. Dan seperti apa saya sudah sama Mbah Faturi di sini. Ini makomnya seperti ini. Ini kawasan makomnya di pinggir sungai. Ini beliaunya sedang duduk dan ini sungainya di bawah ya. Alhamdulillah sungainya juga nggak terlalu deras ya, kecil ini beliau sungainya ya, nggak terlalu deras nya di area makamnya Syekh Maulana Maghribi. Nah, ini juga ada 4 makam di sini di luar. Saya juga belum tahu seperti apa ini makamnya siapa. Mohon maaf Mbah, boleh tanya dulu sebentar. Untuk yang di area sini, yang di luar makom sini, ini makomnya siapa Mbah? Kalau boleh tahu Mbah penjelasannya. Nah, Mbah, makomnya sinten Mbah? Yang ini Mbah. Ini makomnya sesepuh si pernah. Ya, situ aja nggak Mbah? Ya. Pernah jadi juru kunci. Yang pernah jadi juru kunci. Orang sini asli orang sini. Oke, dan mungkin masih ada silsilah turunan juga ya Mbah? Ya, sama Mbah ya, enggak keluarga. Turunan kalau di sini, jadi enggak turunan, pilihan dari masyarakat. Oh, gitu, dipilih dari masyarakat. Jadi dipilih oleh masyarakat. Yeah. Bukan turunan dari asal dari orang sini sampai turun tinurun enggak. Oh, gitu ya ya Mbah. Siap. Ini ya beliau ya makamnya ya di sini ya. Nanti mungkin sebentar saya juga akan masuk dan tawasul. Nah, ini makamnya juru kuncen yang terdahulu ya Mbah ya. Iya. Nah, kalau ini Mbah nih, Nah, ini ada tempat ayam musola. musolanya. Oke, ini musolanya ya. Iya. Ini musolanya lumayan bagi perziarah yang ingin datang ke sini. Silahkan kalau misalkan sudah sampai mau sholat dulu, wudu dulu sebelum masuk makomnya Syekh Maulana Maghribi. Silahkan dulu di sini ya Mbah ya. Sholat dulu boleh, mau mungkin wudu dulu juga nggak apa-apa. Tempat wudunya di mana Mbah? Apa? Tempat wudunya di mana? Di situ. Oh, itu tempat wudunya. Kebetulan juga ada tamu ya Mbah? Iya. Ada tamu ya. Oke ya ya. Jadi tempat wudunya di sana. Pemirsa ya, di situ tempat wudunya, di sini ada musolanya. Nanti tempat parkir motor juga bisa ditaruh di sini motornya ya. Nih. Ini kalau untuk motor, mungkin kalau untuk mobil juga bisa karena masih lebar ini sungainya ya. Sungainya di sini dan karena lebar sebenarnya bisa sekali untuk naruh mobil juga bisa di sini. Ya. Ini juga pemakaman umum ya Mbah. Kalau yang sini pemakaman umum Mbah, itu umum ya. Jadi campur sama pemakaman umum saudaraku semua sejarah Islam Nusantara dimanapun berada ya. Ini makomnya Syekh Maulana Maghribi, kawasannya ya atau arealnya. Nah makomnya di dalam sini. Mungkin sebentar nanti akan saya masuk, saya akan wudhu dulu. Setelah wudhu nanti baru saya masuk dengan Bapak Faturi selaku narasumber atau juru kuncen Syekh Maulana Maghribi ya, yang ada di desa Danaraja itu ya, jelas ya. Tuh ya. Nah kecamatannya Margasari ya, kabupatennya Tegal. Oke ya. Ya pemirsa, saudaraku dimanapun berada, ini makomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga ingin masuk. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya Syekh Maulana Maghribi. Assalamualaikum ya Syekh Maulana Maghribi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pintu masuknya beliau di makomnya. Ruang tunggu juru kunci sebenarnya ditunggu di sini, nggak boleh masuk. Maksudnya boleh ditunggu di sini. Ambil hari ini, kesempatan kali ini saya boleh saya dipandu langsung sama juru kuncinya ya. Jadi rata-rata semuanya makomnya ke waliullah. Itu memang kecil ini sebagai simbol atau filosofi. Jadi kita itu di depan orang tua atau orang kesepuan gitu ya, orang yang lebih dituakan itu harus ada adab. Kalau orang Jawa itu anggah ungguh seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini pintu masuknya. Ini pemakaman umum yang tadi dibilang oleh Mbah Fat Turi ya, betul kuncinya ya. Dan ini juga masih asri sekali, masih ada di jalannya itu masih ada apa namanya, pohon-pohon jati ya. Ini pohon jati bukan ini? Bukan pohon jati. Yang tahu namanya silahkan komentar di kolom komentar. Ini daunnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini di sekeliling juga kanan kiri ada makom juga. Dan beliau juga sudah di sana ini. Posisinya sudah di makomnya Mbah Syekh Maulana Maghribi. Oke, saya mendekat ke sana. Oke, seperti ini makomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengunjung yang mau datang ke sini peraturannya seperti ini. Sesudah sampai di sini, di cungkupnya beliau, sendal atau sepatu diharap dilepas di sini. Tidak boleh dipakai. Itu ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sama beliau kita tawasul bareng-bareng ya. Oke. Sebentar nih Mbah. Tawassul. Nama siapa? Saya Miswanto Mbah. Miswanto. MIS Miswanto. Miswanto. Ini ada soal apa Pak? Keperluan saya ke sini pertama silaturahmi kepada panjenengan Mbah, selaku saudara semuslim, Mbah saya juru kunci sini. Yang kedua juga mau tawasul atau doa saja kepada beliau. Mudah-mudahan dapat berkah dan barokahnya beliau seperti seorang mati. Mudah-mudahan juga berkahi kehidupan saya ya, umurnya. Jadi menjadi tugas apa Pak di Iya, pekerjaan. Alhamdulillah saya sebagai marketing. Marketing. Tugas marketing ya marketing Mbah, sekaligus YouTuber Mbah. Sekaligus YouTuber, marketing dan tugas marketing ya Pak ya. Marketing dan YouTuber. Kali YouTuber sejarah Islam ya Pak ya. Sejarah Islam Nusantara. Nusantara ya Pak ya. Kabupaten Tegal ya Pak ya. Seluruh Nusantara Mbak. Seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara Pak ya. Seluruh Nusantara sejarahnya. Iya, seluruh Nusantara. Marketingnya pun mudah-mudahan tugasnya ya Pak ya. Tugasnya seluruh Nusantara ya Pak ya. Tugas seluruh Nusantara. Semoga bisa semuanya. Seluruh Nusantara. Sekarang nguri-uri sejarah. Nguri sejarah Islam Nusantara. Nguri
melusuri sejarah ya Pak ya. Islam Nusantara. Sejarah Islam Nusantara. Jawa Tengah masih kayak ya. Nggih, Jawa Tengah. Ini Nusantara nggih sak kamar oke ya. Ini kadang niku ya Pak ya. Nggih, mugi-mugi Bukan saged. karena khusus Jawa Tengah. Nggih. Iya. Jadi Nggih sampun Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliullah baramasya Maulana Mahribi maupun bahasa Jambu Karang. Soibul karomah jina kaja irina wala makomika wakif binana sahadatan anda ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Miswanto. Lah niki kula badhe ngaturaken Bapak Miswanto. Cita-cita Bapak Cismato sebagai tugas nopo kaya? Tugas marketing. Tugas menjalankan tugas marketing Kabupaten Tegal ya Pak ya. Nggih, tugas marketing nggih nopo tugas nopo YouTuber tugas YouTuber ya Pak ya. YouTuber sejarah Islam Nusantara nggih setanah Jawa ya Pak ya. Nyuwun karomaipun saking mbah kasihpun Allah berjumatang Allah Bapak Miswanto melaksanakan tugas nggih marketing supaya benar-benar niki napa nuntut sejarah Islam ingkang dipunodai kali bangsa Aulia ya Pak ya. Nggih wonten Desa Danaraja niki wonten napa niki Mbah Syekh Maulana Mahribi sebagai asal niki syiar agama Islam di tanah Jawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ya Pak ya. Desane Desa Danaraja. Lah niki Bapak Miswanto niki Jawa nglusuri niki sejarah-sejarahe Syekh Maulana Mahribi ya Pak ya. Niki sebagai waliullah, sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten sanes niki terutama niki mendirikan agama Islam supaya seluruh tanah Jawa wonten Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal supaya benar-benar tanah Jawa niki supaya niki mendirikan Islam saged napa niki saged menjalankan inggih menika agama Islam ingkang kanthi sae mugi angsal keridhaan inggih menika saking Allah Subhanahu wa taala mboten sanes petunjuke bangsa aulia ulama terbesar ya Pak ya. Ingkang sami soan wonten desa-desa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal wonten Kecamatan Margasari nggih alhamdulillah niki wonten tugas saking bangsa Aulia nggih menika Mbah Ramagung Syekh Maulana Mahribi lan Mbah Ramagung Syekh Jambu Karang ingkang bertempat wonten makom Desa Danaraja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Dan niki Bapak Miswanto badhe berdoa bertawasul di muka makom Mbah Syekh Maulana Mahribi mboten sanes purna doa niki diterima dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang Maha Kuasa, Allah ingkang Maha Murah ingkang saged menjamin keselamatanipun Bapak Iswanto niki supaya benar-benar badhe melusuri niki napa sejarah-sejarah niki para aulia, para ulama terbesar. Dan niki supaya angsal karomaipun saking Mbak ngusulaken dumateng Allah. Allah ingkang saged menjamin keselamatanipun Bapak Ismanto sakaliwarnya selamat dunya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dikit lagi dilipet boten Mbak. Non ini tipet mau lipet di saged disami. Nggih. Ari pada dibukta mriku nggih coban kirim batan Bapak kengken iki. Nggih. Ya kawajar.
kon kiring wetan Nggih. madhep ngilen bapake kiring ngilen madhep Oh nggih. wetan. Sareng kali Mbah nggih. Wajib ngaten ki Nggih, monggo. sareng Monggo monggo. dianu tempat takon niku. Nggih nggih, monggo monggo. Mbah, riyin. Kula tuntun mawon tawassul yang anu Mbah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih. Mriki mawon. Pak. Madhep mriki. Ya. Yang mriki tumpangaken iki Pak. Nggih nggih. Nggih. Mriki nggih, Mbah. Mriki nggih. Nyuwun sewu nggih, Mbah. Mriki mawon boten napa-napa lah. Saged saged. Ya niku ya ketingan. Mriki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Susun bagusti rahmatun rahmatullah Syekh Maulana Maghribi Pangeran Anta Samin Gusti Agung Waliullah Muhammad Rasulullah sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dina syaitan bukaram Waliullah Muhammadur Rasulullah wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Waliullah Muhammad Rasulullah wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il anbiya'i wal awliya'i wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya'minna kana lisan qadir bainal masyriqi wal maghribi ahlul kubur sya'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Astaghfirullah, al-'azim, astaghfirullah, al-'azim, astaghfirullah, al-'azim, astaghfirullah, al-'azim, astaghfirullah, al-'azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil 'azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil 'azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina bil awwalina wal akhirina wa ala al-kafirin wal tarabi wal ibadil iswarin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulubukum dzikri falam anahu. La ilaha illallahul qayyum mawjud. La ilaha illallahul qayyum mahfuz. La ilaha illallah hayyun mahfuz. La ilaha illallahul qayyum mahfuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Sujon lagu sirah agung ramatul syekh maulana mahdi pangeran antasani mbah agung syekh jambukara waliullah Muhammad Rasulullah alaihi wasallam al-fatihah. A'udzubillahi alhamdulillah iya Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallim ala sayyidina babina wa sabbina wa sayyidina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakallahu nuri sahabati rabbil ghayatmani amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan zakirin hamdan naimin hamdan yuafi wa yukafi majidan ya rabbana lakal hamdu kama yami wa dikazi wa sulbani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan usulan wa bukiran sayyidina Muhammad wa rahmatu sayyidina Muhammad Muhammad wa Rasulullah minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irwalahum dari atraikahumul hasanat wa akhirul maulat ya ayuhan nasul mutmainah iridiki rodia berkulul jana Allahumma taqabbal wa fil sawabah wa baramil qur'anil lagi wa ma'alana wa mataqalna wa masalena ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiahkan wa silakan kamilatan wa rahmatana silakan bila kotorti wa abidina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamilan ya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati tabi'in wa ulamai amilin muqtibina muqtisin bijabi mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika yaudu salam fa'alina rabbana bi salam wa tukhina janaka salam tabaraka rabbana ya jadda qamari wa ikram Allahumma inna nas'aluka samatan wa biyakan birukadati wa jadatan bi ilmi wa barokatan bi rezeki wa taubatan qabla rahmatan inda wa maghfiratan ba'da Allahumma habbi ya Allah fi syafa'atin wa najatan minan nari wal fadli Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin barakatil fatihah. Alhamdulillah. Iya karena Abu yang Suratul ladzina Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kulon melaksanakan berdoa di muka pembaca mulai bilang bahasa yang bukan kali Iswanso doa kita ketima datang Allah segala bapak Iswan dosa kali warga nyuwun karometun saking bapak mupatiba mergane gampang keberkahan dunia rumah tangga berkasang ibadah anak bisa menuntut ilmu bermanfaat musabab agama jadi anak soleh maupun soleh asing bisa menjunjung derajat wong tua patuh kalau wong tua patuh dimatur Allah ingkang sakit menjamin keselamatanipun boten cane bapak Islam dosa kali warga nyuwun selamat dunia akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin dan kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum ya walillah bahsanakum Syekh Maulana Mahdibi lan bahsanakum Syekh Jambu Karangwangi baina insyaallah fikum masallallahu lana wa lakum afiyah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Ya Allah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun berada, saya pecinta sejarah Islam Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah sudah selesai tawasul dengan juru kunci atau narasumber makomnya Syekh Maulana Maghribi. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk semuanya ya, untuk saudaraku semua juga yang melihat atau mengikuti terus ya, atau pecinta sejarah sejarah Islam Nusantara. Ini juga ada tamu lagi beliau juga datang lagi dengan 2 orang, dan saya akan menjauh supaya agar tidak mengganggu suasana kekhusyuan ya daripada Mbah Faturi yang menerima tamu. Jadi saya liput dari kejauhan saja ya, saudaraku semua. Dan mudah-mudahan berkah ya untuk saya pribadi maupun untuk semuanya ya, untuk saudaraku semua juga dimanapun berada ya, yang melihat atau mengikuti terus channel-channel saya atau YouTube saya yang ada di Sejarah Islam Nusantara, seperti itu. Mungkin nanti saya lanjut lagi setelah ini selesai, karena takutnya mengganggu suasana beliau untuk menerima tamu ya. Baik, ikutin terus Sejarah Islam Nusantara dimanapun berada. Pemirsa, saudaraku dimanapun berada, pecinta sejarah Islam Nusantara, alhamdulillah saya juga tadi sudah tawasul, dan mungkin saudaraku juga dimanapun yang melihat sejarah Syekh Maulana Maghribi ini mungkin bertanya-tanya Mbak, terkait yang ada di dalam itu kan ada 2 makam, ada 2 makam ya. Di situ berarti satu makamnya Syekh Maulana Maghribi, satu Saya Jambu Kanan. Syekh Maulana Saya Jambu Kanan. Oke, berarti ada 2 ya pemirsa. Tadi kalau pemirsa lihat pas waktu kita tawasul di dalam itu satu makamnya Syekh Maulana Maghribi, yang satunya lagi Syekh Jambu Kanan. Mudah-mudahan beliau sebagai pakunya tanah Jawa, dan mudah-mudahan amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi beliau sudah waliullah atau kekasihnya Gusti Allah ya, jadi pasti dijamin sudah masuk surga. Amin. Terutama syiar agama Islam. Seperti itu. Dan mudah-mudahan berkahnya juga berkahi saya, berkahi keluarga saya, dan kepada saudaraku semua yang menonton channel-channel saya dimanapun berada. Dan mungkin barangkali yang ingin berminat juga ziarah ke sini ke makamnya Syekh Maulana Maghribi, silahkan datang di Desa Dana Raja di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ya. Insya Allah nanti langsung saja ketemu sama beliau, narasumbernya Mbah Faturi ya namanya. Beliau di RT berapa Mbah? Termasuknya RT-nya berapa? Rumahnya Mbah RT. Rumahnya ya Desa Dana Raja. RT RW. RT RW-nya. RT 2, RW 3. RT 2 RW-nya RW 3 ya. Jadi silahkan datang, cari saja di situ, tahu semuanya di Desa Dana Raja dengan Mbah Faturi ya. Insya Allah Mbah Faturi, insya Allah tahu semuanya, juru kunci atau narasumber Mbah Syekh Maulana Maghribi ya, di Dana Raja sini. Ya, mungkin sekian, karena mungkin untuk memangkas waktu yang mungkin cukup panjang, mungkin lain kali saya akan expose juga, atau saya akan ambil juga, atau saya ingin pelajari juga sejarah-sejarah yang ada di makom yang ada di tanah Jawa maupun di seluruh seantero Nusantara. Mohon doanya kepada saudaraku dimanapun berada, pecinta sejarah Islam Nusantara. Mungkin bertahap ya, tidak secara sering ya, karena saya juga punya usaha lahir juga yang perlu harus saya jalankan. Jadi mohon maaf kalau mungkin tiap minggu nggak up to date atau nggak upload video-video terbaru ya. Jadi agak pelan, tapi mudah-mudahan bermanfaat seperti itu. Dan mungkin seperti itu saja, lebih kurangnya saya minta mohon maaf dalam penyampaian. Mungkin barangkali masih terbata-bata, ataupun mungkin barangkali kurang lengkapnya sejarah, yang mohon maafkan, karena memang manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ambil hikmahnya yang baik, yang bermanfaat bagi saudara semuanya, yang buruk ditinggalkan, atau mungkin ada kekurangan ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita manusia dan tidak sesamanya dengan para aulia yang dulu seperti itu, karena kita manusia sekarang seperti itu gimana ya. Baik, terima kasih saudaraku semuanya. Lebih kurangnya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun kepada Mbah Faturi juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.